teman-teman, perkenalkan nama saya Lulu Luciana Sinurat, NIM 319241024. Saya dari kelas A reguler 2019, jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang critical book report strategi pembelajaran sejarah saya, yaitu review terhadap dua buku yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah buku Strategi Belajar Mengajar, lalu yang kedua adalah buku Menggagas Pendidikan Bermakna. Adapun video ini dibuat untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Ricu Sidik. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan critical book review-nya. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tugas CBR atau Critical Book Review. Jadi, tugas Critical Book Review ini merupakan salah satu dari 6 tugas wajib dalam sistem kurikulum KKNI, yang dimana dalam Critical Book Review ini seorang mahasiswa akan mengevaluasi dua buku, yaitu buku utama dan buku pembanding. Adapun yang dievaluasi atau direview dalam kedua buku tersebut adalah tentang penampilan buku tersebut, tentang isi materi dalam buku tersebut, tentang penulisannya. Kemudian setelah mengevaluasi hal-hal tersebut, mahasiswa tersebut akan melakukan pemaparan tentang kekurangan serta kelebihan dari kedua buku tersebut. Melalui tugas Critical Book Review ini, seorang mahasiswa dapat menambah pemahaman tentang materi dan mampu berpikir lebih kritis maupun sistematis, sehingga untuk kedepannya mahasiswa dapat menjadi calon guru yang dapat mengaplikasikan materi dalam buku tersebut. Baiklah, sebelumnya saya akan menampilkan kedua buku yang akan saya evaluasi atau saya review dalam video kali ini. Yang pertama ada buku utama, yaitu buku yang berjudul Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Dr. Randus Saiful Bahri Jamara dan Dr. Randus Aswan Zaid. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Rineka Cipta yang diterbitkan pada tahun 2015 di kota Jakarta. Adapun buku ini berjumlah 226 halaman. Buku pembandingnya adalah buku yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna. Adapun buku ini ditulis oleh Muklas Samani. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007, di mana penerbit dari buku ini adalah SIC, dan kota terbit dari buku ini adalah Surabaya. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 211 halaman. Baiklah, langsung saja kita kepada evaluasi dan review dari kedua buku tersebut. Yang pertama, di sini saya akan mengevaluasi tentang buku utama, yaitu buku yang berjudul Strategi Belajar Mengajar. Dalam buku Strategi Belajar Mengajar ini terdiri dari 10 bab, yang mana bab satunya adalah pendahuluan, bab yang kedua konsep strategi belajar mengajar, bab yang ketiga hakikat, ciri dan komponen belajar mengajar, bab yang keempat berbagai pendekatan dalam belajar mengajar, bab yang kelima kedudukan, pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran, bab yang keenam keberhasilan belajar mengajar, bab yang ketujuh penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar, bab yang kedelapan beberapa teknik mendapatkan umpan balik, bab yang ke-9 pengembangan variasi belajar mengajar, dan bab ke-10 adalah pengelolaan kelas. Baiklah, dari hasil yang sudah saya baca terhadap buku ini, saya telah melakukan evaluasi, dan dalam hal ini saya akan memaparkan hasil evaluasi saya. Yang pertama, dari segi penampilan, dapat kita lihat di sini cover dari buku utama ini tentunya sangat menarik dengan pemilihan warna yang sangat baik, dan gambar yang ada dalam buku ini sangat relevan dengan isi materi dalam buku, sehingga dengan tampilan ini tentunya akan menarik pembaca dalam membaca buku ini.
Yang selanjutnya dari segi tata letak atau penyusunan dalam buku ini. Jadi dari yang sudah saya baca dalam buku Strategi Belajar Mengajar ini, penyusunan dan tata letaknya sangat rapi dan teratur, sehingga hal ini dapat memudahkan pembaca dalam membaca buku tersebut. Yang selanjutnya dari segi tata bahasa. Dari yang telah saya baca dalam buku ini, bahasa yang digunakan itu sangatlah mudah untuk dipahami dan tentunya menggunakan bahasa yang baku. Kemudian saya akan mengevaluasi dari segi penulisan. Dari segi penulisan, yang pertama itu dari segi penggunaan tanda baca yang menurut saya sudah sangat sesuai peletakannya. Yang kemudian dari segi penggunaan huruf kapital, di mana penggunaan huruf kapital dalam buku ini dari yang saya analisis sudah sangat baik dan sangat bagus. Kemudian di dalam buku ini saya juga melihat beberapa kata-kata yang berbahasa asing itu ditulis dalam tulisan miring. Hal ini sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan mengevaluasi isi materi dalam buku ini. Dari yang saya telah baca dalam buku ini, menurut saya isi yang dalam buku ini sangat relevan dengan judul yang diangkat, yaitu Strategi Belajar Mengajar. Dan buku ini menyusun materinya itu secara runtun, artinya dalam setiap babnya memiliki hubungan satu sama lain. Dan dalam buku ini pembahasannya tidak hanya didasarkan kepada pemikiran dari penulisnya saja, namun juga didasarkan atas pendapat dari para ahli lainnya. Dan penjelasan atau pembahasan dalam buku ini itu sangat lengkap dan sangat membantu kita dalam mengerti apa itu strategi belajar mengajar. Jadi menurut saya buku ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai referensi dalam mengetahui strategi dalam proses pengajaran. Namun di balik itu tentu terdapat kekurangan dari buku Strategi Belajar Mengajar ini. Nah, dari yang saya sudah baca, salah satu kekurangan dari buku ini yaitu dari segi penulisannya, di mana terdapat kata atau kalimat yang penulisannya masih salah. Contohnya yaitu pada halaman 72, di mana di sini tertulis kependudukan yang mana seharusnya adalah kedudukan. Kekurangan kedua dari buku tersebut yaitu pada bagian bab 9, di mana bab 9 ini berjudul Pengembangan Variasi Mengajar. Namun dari yang saya telah baca, isi dalam buku tersebut tidak relevan, dalam materi tersebut tidak relevan dengan judul tersebut, di mana tidak dijelaskan bagaimana proses dalam mengembangkan variasi mengajar tersebut. Baiklah, di sini saya akan mengevaluasi buku pembandingnya, yaitu buku yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna. Adapun buku yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna ini terdiri dari 1 pendahuluan dan 8 bab pembahasan, di mana bab satunya itu untuk apa anak harus sekolah, bab yang kedua mencermati orang-orang sukses, bab yang ketiga life skill versus mata pelajaran, bab yang keempat pendidikan akhlak, akhlaknya pendidikan, bab yang kelima merancang pendidikan untuk kehidupan, bab yang keenam pendidikan haruslah kontekstual dan bermakna, bab yang ketujuh siapa yang menilai hasil pendidikan, dan bab yang kedelapan berbagi peran dalam pendidikan. Baiklah, dari keseluruhan yang sudah saya baca dalam buku ini, saya dapat mengevaluasi beberapa komponen dalam buku ini. Yang pertama dari segi tampilan cover, di mana dapat dilihat di sini bahwasannya tampilan cover dalam buku ini itu sangat menarik dan sangat baik, dan ini dapat membuat pembaca tertarik dalam membaca buku ini. Yang selanjutnya dari segi tata letak atau penyusunan buku ini, di mana tata letaknya itu sudah sangat baik dan sangat rapi. Selanjutnya dari segi tata bahasa,
dari keseluruhan isi dalam buku ini, menurut saya bahasa yang digunakan dalam buku ini sudah sangat baik dan sangat mudah untuk dipahami, dan tentunya menggunakan bahasa yang baku. Kemudian dari segi penulisannya juga sudah sangat baik, dimana dari keseluruhan yang saya sudah baca tidak ada kata ataupun kalimat yang penulisannya salah. Kemudian dari segi peletakan tanda baca juga sudah sangat baik, demikian halnya juga dalam penggunaan huruf kapital. Kemudian di sini saya akan mengevaluasi tentang isi materi dalam buku ini, di mana menurut saya judulnya yaitu Menggagas Pendidikan Bermakna sangat relevan dengan isi materi dalam buku ini. Kemudian menurut saya isi materi buku ini sangat bagus, di mana ini sangat bagus untuk dijadikan pembelajaran untuk diterapkan dalam pendidikan kita saat ini. Kemudian dalam segi penulisan, penulis membuat isi dalam buku ini didasarkan kepada contoh konkret yang ia alami sendiri. Namun di balik itu terdapat kekurangan dari buku pembanding ini, di mana kekurangannya yaitu dalam hal materi, di mana pada bagian 8 atau bab 8 yang berjudul tentang berbagi peran dalam pendidikan. Judulnya adalah berbagi peran dalam pendidikan, namun dalam hal pembahasannya lebih condong kepada peran dari orang tua. Jadi peran guru ataupun peran sekolah serta peran masyarakat itu tidak ditonjolkan. Itu yang menjadi kekurangan dalam buku ini. Baiklah, demikianlah hasil evaluasi saya terhadap kedua buku ini. Dalam hal ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya kedua buku ini memiliki kekurangan serta keunggulannya masing-masing. Namun di balik itu kedua buku ini sangat baik dan sangat bagus untuk dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam pembelajaran, atau juga dapat dijadikan sebagai bahan literatur untuk menambah wawasan kita tentang proses pengajaran. Kemudian dari kedua buku ini kita dapat mengetahui apa saja langkah-langkah dalam strategi belajar mengajar. Baiklah, sekian pemaparan saya tentang Critical Book Review dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Saya berharap video ini dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata ataupun penuturan saya yang kurang berkenan. Demikianlah video saya. Terima kasih.